Sobat Pulau, selamat datang di podcast Ngopi Seribu, ngobrol pagi pelayanan inspiratif Kepulauan Seribu edisi perdana hari ini. Bersama saya, Nona Shua, yang bakal nemenin kalian pastinya ngobrol seru hari ini, yang pasti juga padat dan sangat santai dibawain sambil ngopi. Nah, kebetulan hari ini kita bersama juga dengan Bapak Muhammad Fajar Kurniawan, selaku Bupati Kepulauan Seribu. Assalamualaikum Bapak, apa kabar nih Pak hari ini Pak? Waalaikumsalam. Halo, selamat pagi Mbak Najwa dan tentunya seluruh Sobat Pulau. Terima kasih sudah diundang dalam launching podcast Ngopi Seribu edisi pertama di hari ini. Pagi cerah di Pulau Pramuka. Cakep. Kopi hangat teman bicara. Artinya Ngopi Seribu resmi dibuka, edukasi hadir untuk warga. mantap. Terima kasih banyak Pak Bupati. Selain juga ada hadir dari Kepala UPPM PTSP Kepulauan Seribu. Selamat datang Bapak Wahid Wahyudi. Selamat datang Mbak Najwa, selamat datang Pak Bupati. Terima kasih Pak Wahid. Oke, sebelumnya saya mau mulai dari Pak Wahid dulu nih ya Pak. Sebelum kita bahas tema besar hari ini, saya mau tanya dong untuk latar belakang dari Bapak dan tim PTSP Kepulauan Seribu ini untuk membuat program podcast Ngopi Seribu ini tuh apa sih Pak? Ya, terima kasih Mbak Najwa dan Sobat Pulau. Jadi berawal dari arahan dari Pak Bupati. Jadi Pak Bupati ingin PTSP memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan pelaku usaha di wilayah Kepulauan Seribu, khususnya berkaitan dengan edukasi dan sosialisasi perizinan. Untuk itu, kami dan teman-teman jajaran Pak di unit PTSP Kabupaten Kepulauan Seribu bersama tim yang tersebar di Kelurahan Kepulauan Seribu memiliki inovasi namanya podcast Ngopi Seribu. Ngobrol pagi, pelayanan inspiratif Kepulauan Seribu. Ini adalah metode kekinian Mbak Najwa dan Sobat Pulau memberikan edukasi, penjelasan kepada masyarakat terkait perizinan, investasi dan penanaman modal kepada masyarakat secara digital. Kalau dulu mungkin kita kenal sosialisasi dengan cara yang konvensional, tatap muka, kita mulai kembangkan kekinian dengan cara yang digital. Jadi kita live Instagram di @PTSP Kepulauan Seribu yang bisa disaksikan oleh seluruh warga Kepulauan setiap hari Kamis pada pekan ketiga jam 9. Dan ini interaktif Mbak Najwa, jadi tidak hanya satu arah, tetapi dua arah. Masyarakat bisa bertanya langsung melalui kolom komentar dan dijawab oleh narasumber-narasumber yang terkait dan kompeten. Wah, luar biasa ya Pak ya. Berarti ini cara dari PTSP untuk menjemput bola secara digital ya Pak? Betul Mbak Najwa. Dan kita juga tetap up to date ya Pak, nggak ketinggalan juga nih dari Gen Z di luar sana ya Pak ya. Nah, untuk Mbak Bupati sendiri nih Pak, mendengar inovasi tersebut, apa sih Bapak tanggapannya? Tentunya Pak Wahid, Coba Pak. beliau ini energi baru. Kasudin PTSP Pulau Seribu masih Siap. agak muda. Tentunya saya apresiasi kegiatan ini. Ini sungguh luar biasa karena secara geografis daerah kami ini, daerah Kepulauan Seribu ini tentunya berbentuk kepulauan. Ya. Biaya transportasi yang dibutuhkan untuk menjangkau pelayanan ini, ya mohon maaf, masih mahal. Pak. Iya. Akan tetapi dengan metode yang kita bangun sekarang ini, dari pulau yang memang terujung kita dari Pulau Segiran di wilayah Kepulauan Seribu Utara, bahkan kalau dijangkau pun dekat dengan daratan Lampung. Nah, akan tetapi dengan metode seperti ini, paling nggak warga kami yang ada di Pulau Segiran bisa menjangkau. Beliau, rekan-rekan kita, warga masyarakat kita butuh pelayanan apa, dengan hadirnya ini podcast ini paling tidak udah bisa kita mengedukasi, bahkan ini nanti bisa diputar secara berulang dan secara teknisnya rekan-rekan kami dari PTSP pasti bisa memberi pelayanan, memberikan keterangan yang valid untuk warga kita yang ada di Pulau Nanjau di sana, Pulau Sebira, yang di Kepulauan Seribu Selatan, ada di Pulau Tidung, ada di Pulau Pari, ada di Pulau Pramuka, sudah bisa terjangkau secara keseluruhan dengan bisa menghemat terkait dengan pelayanan yang mereka sama-sama butuhkan. Terlebih daerah kami ini, mohon maaf, kapal ini juga kalau di malam hari jangkauan itu kan juga
agak susah. Iya. Begitu juga terkait dengan transportasi, boleh katakanlah di bulan Januari sampai Desember kita harus laluin. Akan tetapi kalau memang dengan metode kapal ini kan di bulan-bulan tertentu warga masyarakat juga nggak bisa. Akan tetapi kita yang justru yang hadir di sana mendekatkan pelayanan kepada warga masyarakat. Ini amanah dari Pak Gubernur. Layanin masyarakat dengan sebaik mungkin, jangan membebanin warga masyarakat. Akan tetapi bentuk pelayanan kita juga harus bisa memuaskan pada masyarakat. Untuk ini coba terus kita tentunya kita rancang, terlebih nanti di hari Senin sama-sama kita ketahui tanggal 22 Juli sudah 499 kota Jakarta. Kita harus terus bebenah, memberi pelayanan kepada masyarakat sebaik mungkin. Ini harapannya. Sekali lagi saya apresiasi, saya ucapkan terima kasih. Energi baru bagi kami di pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu, dan tentunya ini yang sangat ditunggu-tunggu oleh warga masyarakat yang ada di Kepulauan Seribu. Betul sekali Pak, melihat obrolan kita tadi kan memang Kepulauan Seribu itu terdiri dari banyak sekali pulau ya Pak, dan program ini sudah bisa menjangkau semua pulau yang ada di Kepulauan Seribu. Nah, menyambung juga tadi obrolan kita soal kemajuan wilayah nih Pak Bupati. Selangkah lagi kan Jakarta memasuki usia emas 5 abad atau yang kita tahu 500 tahun kota Jakarta. Nah, di fase transisi ini juga Jakarta sedang bertransformasi menjadi kota global nih Pak. Bagaimana Bapak melihat arah pembangunan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Kepulauan Seribu saat ini Pak? Terima kasih Pak Gubernur selalu sampaikan. Pulau Seribu ini masa depan Jakarta. Nah, untuk itu tentunya kita selalu bebenah. Bebenahnya pastilah dari sisi sumber daya manusia dari masyarakatnya sendiri. Itu melalui edukasi saya dan rekan-rekan Sudin Pendidikan terus menggaungkan tentunya terkait dengan kualitas pendidikan bagi warga masyarakat yang ada di Kepulauan Seribu. Bahkan program-program dari rekan-rekan sektoral yang ada di Kepulauan Seribu sekarang sudah banyak yang mengedukasi warga masyarakat. Memang yang kita jual ini di Kepulauan Seribu kebanyakan pariwisata. Jadi program-programnya pun banyak yang berkorelasi dengan kegiatan-kegiatan pariwisata. Katakanlah dalam waktu dekat ini dari suku dinas pariwisata akan ada nanti yang namanya Festival Kepulauan Seribu. Itu juga saya minta tolong ditampilkan band-band lokal yang memang bisa menghibur warga masyarakat dan wisatawan yang hadir di Kepulauan Seribu. Meskipun pasti ada bintang tamunya di situ nanti. Akan tetapi dengan kita berdayakan warga masyarakat, adik-adik kita, anak-anak kita, dari talent-talent yang ada, tentunya itu kita nggak usah jauh-jauh karena memang isu yang memang paling mengubah di Kepulauan Seribu ini tentunya pemberdayaan masyarakat dan juga serapan tenaga kerja. Terlebih kita ke depan akan menjadi kota global. Selain SDM, pastilah infrastruktur penunjang pariwisata di pulau. Rekan-rekan suku dinas juga sudah saling menganggarkan, utama isu yang mengubah terkait dengan kebutuhan air bersih. Dari sumber daya air, di tahun ini juga ada program untuk pembuatan SWRO. Ini yang tentunya kalau untuk warga masyarakat sudah terjangkau, wisatawan lebihnya di weekend, Sabtu Minggu ataupun long weekend kan memerlukan tentunya fasilitas-fasilitas yang mendasar itu terkait dengan air bersihnya itu terus berusaha kita layanin. Begitu juga terkait yang kemarin keluhan dari rekan-rekan yang mau berkunjung di Kepulauan Seribu, ada ya sedikit keluhan terkait dengan sarana prasarana tiketing untuk transportasi. Itu pun juga sudah kita benahi, ya akan tetapi nanti rekan-rekan PTSP sendiri harapannya juga bisa membantu warga kami untuk perizinan-perizinan yang ada kaitannya dengan sektor pariwisata. Karena kalau dengan pariwisata tumbuh di Kepulauan Seribu, harapannya perekonomian warga masyarakat Kepulauan Seribu pun harapannya juga akan tumbuh, harapannya seperti itu.
Begitu juga ini inline sekali dengan programnya dari Pak Gubernur, ada Ingup nomor 5 tahun 2026 terkait gerakan pilah sampah dari sumbernya. Jadi kunci sukses daerah pariwisata itu tentunya harapannya lingkungannya bersih, warga masyarakatnya ramah, kulinernya enak, harapannya seperti itu. Jadi sesuai Ingup 5 tahun 2026 untuk wilayah daratannya saya berusaha seoptimal mungkin dengan pelibatan warga masyarakat itu merupakan gerakan nyata untuk kebersihan lingkungan. Akan tetapi kalau yang di sisi lautannya, marine debrisnya, kita sendiri juga masih dapat kiriman-kiriman sampah yang itu juga akan mengganggu sektor pariwisata di Kepulauan Seribu. Untuk itu, melalui warga masyarakat, gerakan-gerakan yang kita bangun ini bisa menjadi budaya. Komunitas-komunitas yang menawarkan kerjasama kepada pihak kabupaten sudah cukup banyak. Kita jaga secara rutin untuk pembersihan marine debris yang memang ada di wilayah Pulau Seribu. Karena pantai kita, laut kita, kalau bersih itulah kunci keberhasilan dari wisata yang ada di Kepulauan Seribu. Jadi kami sangat mendukung sekali dengan adanya Ingup nomor 5 tahun 2026 dan itu pun indikatornya bagi warga kami yang ada di Kepulauan Seribu dan pemerintah daerah Kepulauan Seribu ini sangat mudah. Asal pulauku nol sampah, nggak ada sampah yang dibawa lagi ke daratan, ini tentunya menjadi indikator kunci keberhasilan pengelolaan sampah dari sumbernya di wilayah Kepulauan Seribu. Ini karena ada kaitannya erat dengan pariwisata yang ada di Kepulauan Seribu. Dan tentunya terkait nanti kita menghadapi kota global yang Pak Gubernur dari peringkat 74 sekarang sudah ke 71. Ini tentunya prestasi yang luar biasa. Kepulauan Seribu pun yang namanya kota global pastilah kita juga ke depan mempersiapkan ada program Giant Sea juga yang selama ini pariwisata paling hanya berkunjung ke pulau-pulau tertentu. Kalau boleh saya sebut paling ke Asa Resort, ke Sepa. Nanti kalau dengan adanya Giant Sea paling enggak nanti tempat-tempat pariwisata yang bisa mendatangkan tentunya turis-turis asing datang ke Kepulauan Seribu akan menginap pastilah harapannya lebih lama dan pastilah homestay bagi warga masyarakat, resort perizinannya nanti pasti semua diurut oleh Pak Wahid. Untuk itu kita sudah antisipasi dari sekarang karena kita memang sudah menuju kota global seperti itu. Mohon tentunya rekan-rekan kami yang akan berinvestasi ya paling nggak di supervisi dibantu seperti itu. Kalau ada kemudahan harapannya itu nanti melting point-nya pastilah kepada warga masyarakat setempat yang bisa nanti menikmati, bisa masuk di dunia kerja situ dan pasti ada nilai tambah bagi warga masyarakat. Begitu juga UMKM diharapkan bisa tumbuh di situ nanti Pak Wahid dengan banyaknya wisatawan yang hadir kita bisa menyiapkan apa yang menjadi kebutuhan wisatawan. Ini peluang ini tentunya bisa ditangkap oleh warga masyarakat walau skala kecil terlebih dahulu. Katakanlah warga masyarakat bisa menyajikan kuliner-kuliner lokal dari Kepulauan Seribu, kearifan lokal yang ada di Kepulauan Seribu, sederhana cara menangkap ikan, cara menangkap kepiting, itu bagi kita biasa aja. Akan tetapi bagi wisatawan yang baru pertama kali melihat itu menjadi sesuatu yang sangat menarik bagi wisatawan. Siap Pak Bupati, berarti udah banyak juga ya program yang dirancang sama pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan juga dari Kepulauan Seribunya sendiri ya. Iya, karena dari giat-giat untuk adik-adik kita juga kita lakukan di Kepulauan Seribu ini terkait dengan kegiatan seni, budaya, terkait dengan bidang-bidang olahraga. Itu pun untuk menunjang itu semua, pokoknya kita lakukan. Kita lakukan untuk di Kepulauan Seribu. Di tahun ini banyak nanti kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan, kita lakukan di Pulau Seribu dengan adanya keterlibatan dari adik-adik kita, pemuda kita, pelajar kita yang ada di Pulau Seribu.
Seru banget ya. Lingkungannya dijaga lewat gerakan pilah sampah, edukasi perizinannya didapatkan juga lewat podcast Ngopi 1000 nih. Lalu urusan administrasi perizinan dimudahkan juga lewat PTSP. Nah, Pak Kanit, selain podcast Ngopi 1000 ini, Sobat Pulau dengar-dengar ada inovasi satu lagi nih dari PTSP Kepulauan Seribu. Boleh dong Pak Kanit diceritakan sedikit apa sih inovasi tersebut? Ya, boleh banget Mbak Najwa dan Sobat Pulau. Jadi tadi sejalan dengan aparan Pak Bupati bahwa Pak Bupati itu ingin sekali mengembangkan investasi di Kepulauan Seribu berkaitan dengan sektor pariwisata dan juga UMKM ya Pak Bupati ya. Nah kami di unit PTSP juga tergerak, itu menjadikan trigger bagi kami, semangat bagi kami jajaran PTSP Kabupaten Kepulauan Seribu untuk membantu dan mensupport, merealisasikan apa yang diharapkan oleh Pak Bupati. Jadi kita, Mbak Najwa dan Sobat Pulau punya inovasi namanya Peduli Pulau Plus Plus. Peduli ini singkatan dari pelayanan terpadu keliling. Plus-plusnya adalah karena kita berkolaborasi dengan kementerian dan juga lembaga dan juga BUMD. Tujuannya satu, untuk meningkatkan investasi di sektor pariwisata, UMKM dan juga untuk masyarakat di sekitarnya. Jadi tujuannya itu adalah kami akan hadir lebih dekat, layani dengan lebih cepat. Jadi secara teknisnya kami biasanya akan berkumpul dalam sebuah kapal, kemudian kita lakukan jemput bola pelayanan ke pulau-pulau yang tersebar di Kepulauan Seribu, baik ke masyarakat maupun ke pelaku usaha. Tadi Pak Bupati sampaikan, kita datangi resort, kita datangi pelaku usaha, kita dampingi Mbak Najwa berkaitan dengan perizinannya, investasi dan juga pelaporan LKPM-nya gitu. Sehingga tujuannya Peduli Pulau ini bisa memang bermanfaat. Jadi tadi Pak Bupati sampaikan bisa mengembangkan iklim UMKM, mengembangkan sektor pariwisata dan sebagainya, dan untuk masyarakat di Kepulauan Seribu. Gitu. Wah, berarti perizinannya mencakup kewenangan instansi pusat juga ya Pak ya? Betul Mbak Najwa. Boleh tahu dong Pak, apa sih contoh konkret dari program tersebut Pak? Ya, Mbak Najwa dan Sobat Pulau, tentunya dengan arahan dari Pak Bupati, alhamdulillah kita bisa berkolaborasi dengan kurang lebih ada 8 instansi eksternal Mbak Najwa. Jadi secara konkret kami nanti gabungan dengan tim OPD teknis dan juga kementerian dan lembaga dan BUMD, kita satu kapal berkunjung jemput bola ke masyarakat dan pelaku usaha yang tersebar di pulau-pulau gitu. Mungkin beberapa izin yang bisa saya spill sedikit ya Mbak Najwa dan Sobat Pulau. Yang pertama berkaitan dengan paspor. Tetap banyak Pak Bupati, warga Pak Bupati ini yang ternyata banyak yang kuliah di luar negeri, banyak yang umroh atau haji, mereka memerlukan paspor. Nah selama ini mereka terkendala Pak Bupati. Tadi Pak Bupati sampaikan memang, mohon maaf, biaya masih agak mahal karena transportasi kapal ke darat juga cukup mahal, dan kadang lebih mahal Mbak Najwa antara bayar PNPB-nya, penerimaan negara bukan pajak, dengan biaya akomodasi untuk ke daratnya gitu. Nah kita menggandeng dengan arahan dari Pak Bupati kantor imigrasi untuk pembuatan paspor bagi masyarakat. Yang kedua, kami juga menggandeng, kalau tadi dengan kantor imigrasi, kami juga menggandeng kantor pertanahan. Karena masih banyak sekali warga di kepulauan yang belum tahu cara mekanisme memperpanjang HGB-nya, hak guna bangunannya maupun balik nama dari sertifikat. Nanti teman-teman dari kantor pertanahan akan membantu, mendampingi agar bisa dimudahkan penerbitan dari perpanjangan HGB dan balik tanah dan sebagainya gitu. Nah, yang ketiga kita juga kolaborasi dengan KSOP, yaitu Kantor Kesabandaran Otoritas Pelabuhan, berkaitan dengan perizinan pas kapal Pak Bupati. Ternyata memang cukup banyak yang terdata, cukup banyak, dan ternyata memang banyak nelayan maupun pemilik kapal yang belum banyak tahu Pak Bupati. Nah itu kita dampingi dan kita kolaborasi dengan teman-teman di KSOP untuk perizinan dan perpanjangan pas kapalnya. Gitu. Yang keempat, kita juga menggandeng instansi Polres karena masih banyak warga kita yang membutuhkan keterangan SKCK, surat keterangan catatan kepolisian gitu. Nah kita juga gandeng juga namanya pengadilan agama, karena cukup banyak Pak warga di pulau-pulau yang ingin mengajukan isbat nikah Pak gitu. Yang terakhir kami juga gandeng KP2KP berkaitan dengan pelayanan perpajakan dan NPWP Pak gitu. Nah 6 instansi itulah yang kita gandeng dalam satu kapal, kita jemput bola dengan tagline hadir lebih dekat, layani lebih cepat, sesuai harapan dari Pak Bupati untuk meningkatkan instansi.
Ada 2 lagi Mbak Najwa dan Sobat Pulau yang kita ajak, yaitu BPJS Ketenagakerjaan untuk info-info berkaitan dengan layanan ketenagakerjaan dan juga Bank Jakarta. Tadi Pak Bupati sampaikan UMKM harus dikembangkan karena UMKM juga butuh permodalan. Nah itu kita undang Bank Jakarta untuk bisa memberikan kurva ya kredit usaha rakyat yang untuk UMKM yang dimudahkan untuk mengembangkan usahanya. Tadi Pak Bupati mungkin beberapa usaha yang sering kita dampingi adalah seperti keripik sukun yang viral ya, kemudian ada stik cumi dan sebagainya, itu juga sering kita dampingi dan berkaitan dengan perizinan EDB-nya dan juga sebagainya. Nah tadi Pak Bupati sampaikan tidak hanya masyarakat dan pelaku usaha kecil yang kita dampingi, resort-resort yang usaha skala menengah besar juga kita dampingi. Dengan arahan Pak Bupati, kita juga continue melakukan pendampingan tentunya dengan tujuan untuk menaikkan investasinya. Jadi agar kenaikan dari omsetnya lebih besar dan tamu-tamu pariwisatanya lebih banyak lagi. Dan terakhir Sobat Pulau, selain instansi dan juga kementerian lembaga, kita juga menggandeng OPD teknis dalam Pemprov DKI Pak Bupati. Karena ternyata masih banyak warga masyarakat yang masih membutuhkan untuk pelayanan akte lahir, akte mati, KTP. Nah itu kita gandeng sebenarnya Dukcapil untuk pelayanannya. Dan untuk UP3D juga kita gandeng dalam satu kapal yang sama, kita berlayar dan menjemput bola berkaitan dengan pelayanan untuk PBB, pajak PBB dan juga BPHTB gitu. Nah ini yang lagi tren nih Pak Najwa, kemarin juga kami sampaikan Pak Bupati, kita ada program baru Sobat Pulau bisa dimanfaatkan berkaitan dengan kolaborasi kita dengan rekan-rekan suku dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, yaitu berkaitan dengan izin bangunan. Nah kami di PTSP alhamdulillah sudah meng-hire satu orang SDM yang kompeten Pak, yang berbackground arsitektur. Jadi setiap warga masyarakat yang ingin membangun rumah tinggal nanti akan kami pandu, kami bantu, kita buatkan gambar arsitekturnya, gambar rumah tinggalnya. Nah setelah itu kita kolaborasi dengan rekan-rekan di Dinas Cipta Karya Tata Ruang berkaitan dengan perizinan bangunannya atau PTG-nya. Berarti cakupannya luas banget ya Pak ya. Betul sekali Mbak Najwa ya. Itu pastinya bagi masyarakat pulau ya Pak. Iya. Dari Pak Bupati sendiri, bagaimana Bapak melihat sinergi dan juga kesinambungan nih Pak antara media edukasi Ngopi Seribu ini dan juga aksi nyata dari Peduli Pulau Plus Plus ini Pak? Ini inovasi yang perlu kesungguhan. Tadi disampaikan juga dari Pak Wahid, kita harus bisa menjaga juga koordinasi, kolaborasi kita juga dengan rekan-rekan kita instansi pusat. Dan kita juga bisa memetakan apa yang memang menjadi kebutuhan pelayanan yang utama bagi warga kami. Karena di Kepulauan Seribu ini kalau dilayanin hanya parsial satu-satu juga nggak efektif. Akan tetapi saya dengan adanya program ini pasti meneruskan ke rekan saya yang ada di kecamatan, Pak Camat, Pak Lurah, Pak RT, Pak RW. Ini kan jadi sosialisasi yang bisa secara masif dilakukan apa yang menjadi kebutuhan. Karena memang di Kepulauan Seribu ini lahan juga terbatas. Sementara lahan terbatas ini populasi selalu bertambah. Konflik terkait dengan masalah lahan, pertanahan ini juga harus kita jawab. Makanya coba koordinasi juga dengan rekan-rekan ATR BPN terkait dengan pelayanan PTSL. Ini setiap kali saya turun ke wilayah juga itu mohon bisa terus dilanjutkan juga. Karena memang konflik pertanahan biar paling nggak sesegera bisa terselesaikan. Begitu juga terkait dengan pelayanan-pelayanan yang lain. Harapannya dengan adanya program ini pastilah bisa menjawab apa yang menjadi kebutuhan dari warga masyarakat. Jadi saya ucapkan terima kasih program Peduli Pulau Plus Plus dalam arti yang positif ini ya, yang benar-benar itu harapannya tentunya bisa memuaskan bagi warga masyarakat yang ada di Kepulauan Seribu. Itu Mbak Najwa.
Gak kerasa kita udah berada di penghujung obrolan podcast Ngopi 1000 kali ini. Sangat menginspirasi pastinya mendengar inovasi-inovasi tersebut ya. Selanjutnya kami mohon untuk Bapak Bupati berkenan memberikan closing statement sekaligus launching untuk podcast Ngopi 1000 kali ini. Silahkan Bapak Bupati. Untuk seluruh warga masyarakat yang ada di Kepulauan Seribu, mari kita berbenah diri, bersiap dari sisi SDM, kami dari sisi infrastruktur, tentunya untuk menuju 5 abad Jakarta sebagai kota global. Jaga lingkungan kita dengan pilah sampah dari rumah, dari sumbernya sesuai Ingup 5 tahun 2026. Dengan terus serap informasi bermanfaat melalui saluran edukasi podcast Ngopi 1000 ini. Dengan ini saya menyatakan inovasi podcast Ngopi 1000 dan peduli Pulau Plus Plus resmi saya luncurkan. Minum kopi di pagi hari. Cakep. Sambil berbagi kabar terbaru. Artinya Ngopi 1000 terus menginspirasi untuk pelayanan Kepulauan Seribu. Sobat Pulau, itulah obrolan perdana kita hari ini. Sekaligus Pak Bupati sudah melaunching podcast Ngopi 1000 ini yang akan hadir secara rutin di setiap hari Kamis minggu ketiga jam 9 pagi dengan topik seputar perizinan, investasi, dan penanaman modal dengan narasumber yang pastinya menarik dan juga kompeten. Pantau terus podcast Ngopi 1000 untuk mendapatkan informasi resmi dan edukasi dan dari layanan perizinan langsung dari sumbernya. Jaga kebersihan lingkungan dan laut kita. Mari kita bersama laksanakan gerakan pilah sampah dan urus izin sendiri, karena urus izin sendiri itu mudah. Berlayar perahu ke Pulau Pramuka. cakep. Singgah sejenak di Pulau Untung Jawa. Artinya Ngopi 1000 pamit dulu ya. Semoga terhibur dan bahagia. Saya Nashwa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.